Approximasi. Kalian tentu pernah melakukan pengukuran panjang dan berat suatu benda, bukan? Alat ukur apa yang kalian gunakan? Alat ukur panjang dan alat ukur benda tidaklah sama. Ketika kalian mengukur panjang, kalian pasti akan menggunakan penggaris atau meteran. Dan ketika kalian akan mengukur berat suatu benda, maka alat ukur yang akan kalian gunakan adalah timbangan. Jadi, alat ukur mempunyai fungsi masing-masing. Pada saat menggunakan alat ukur, angka hasil pengukuran terkadang tidak tepat di angka yang bulat. Kita harus membulatkan hasil pengukuran tersebut. Agar kalian lebih jelas tentang pembulatan hasil pengukuran, pelajari materi berikut ini dengan seksama. Alat ukur panjang sesuai dengan benda. Alat ukur ada bermacam-macam. Berikut ini beberapa alat ukur panjang dan fungsinya. Pertama, penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya, panjang pensil, lebar buku, panjang penghapus. Penggaris biasanya digunakan siswa. Yang kedua, meteran saku. Meteran saku digunakan untuk mengukur lebar atau panjang bangunan dan panjang kayu atau balok. Meteran saku biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu. Yang ketiga, meteran plastik. Meteran plastik atau biasa disebut meteran pita atau metlin biasa digunakan untuk mengukur panjang atau lebar kain. Alat ini digunakan oleh penjahit atau pedagang kain. Yang keempat, meteran gulung. Meteran gulung digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Alat ini biasanya digunakan petugas pengukuran tanah atau bagian agraria. Yang kelima, altimeter. Altimeter digunakan untuk mengukur ketinggian suatu tempat. Selanjutnya, mengenal satuan baku panjang. Satuan panjang yang sering dipakai dalam pengukuran adalah kilometer, meter, dan sentimeter. Satuan kilometer dan meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak, sedangkan satuan sentimeter biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda. Ketiga satuan panjang tersebut saling berhubungan. Adapun hubungannya dapat kita lihat dalam gambar berikut. Selanjutnya, pembulatan hasil pengukuran panjang. Perhatikan contoh berikut ini. Alat ukur berat sesuai dengan benda. Alat ukur ada bermacam-macam. Berikut ini beberapa alat ukur panjang dan fungsinya. Pertama, timbangan pasar. Timbangan pasar digunakan oleh pedagang untuk menimbang benda yang tidak terlalu berat. Yang kedua, neraca. Neraca digunakan untuk mengukur benda yang kecil, misalnya cincin, kalung, dan bahan obat. Yang ketiga, timbangan duduk. Timbangan duduk digunakan untuk menimbang benda yang berat. Alat ukur ini sering dijumpai di pasar dan pabrik-pabrik. Yang keempat, timbangan gantung. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda yang berat atau benda digantung pada timbangan. Yang kelima, timbangan jarum. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda-benda kebutuhan rumah tangga seperti gula, tepung, telur, dan lain sebagainya. Yang keenam, timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Timbangan digital. Timbangan digital banyak digunakan di pasar swalayan atau pasar modern. Yang kedelapan, timbangan bayi. Timbangan bayi digunakan untuk mengukur berat badan bayi. Alat ukur ini biasanya digunakan di rumah sakit, puskesmas, dan posyandu. Selanjutnya, mengenal satuan baku berat. Satuan baku berat yang sering dipakai dalam pengukuran adalah kilogram dan gram. Selain kilogram dan gram, masih ada satuan berat yang lain. Satuan berat tersebut saling berhubungan. Hubungan tersebut bisa kita lihat dalam gambar berikut ini.
Selanjutnya, pembulatan hasil pengukuran. Perhatikan contoh berikut ini.